Mayoritas orang Indonesia bijinya kecil. Tunggu, sabar dulu. Kasih gue waktu untuk menjelaskan. Jadi gue ketemu data di mana mayoritas orang Indonesia tidur di bawah 6 jam. 46,2% tambah 14,4% tambah 1,7%. 62,3% dari masyarakat Indonesia dibilang tidur di bawah 6 jam. Lalu gue ketemu satu buku yang judulnya Kenapa Kita Tidur dari Matthew Walker, suatu profesor di dunia barat, di mana dia bilang orang itu tidur minimum harus 6 jam. Kalau kalian kebiasaan di bawah 6 jam tidurnya, akan terjadi penurunan negatif terhadap performanya kalian. Contoh kalau misalkan cewek dibilanginnya susah hamil. Kalau cowok dibilangin katanya bijinya bisa mengecil. Dan di reportase juga bahwa ini juga bisa membuat kita punya fisik terlihat lebih tua 10 tahun dibandingkan sebenarnya. Yes, gue denger ini sama seperti kalian. Masa ya iya sih sebegitu ya tidur di atas 6 jam sama di bawah 6 jam sebegitu pengaruhnya. Dan saat gue baca bukunya, gue ketemu suatu studi kasus. Di mana si Matthew Walker memakai pemain basket Andre Iguodala sebagai studi kasus. Si pemain basket tersebut diobservasi sleep cycle-nya dan dipantau performa di lapangan basketnya. Dan hasil memperlihatkan saat Andre Iguodala tidur di atas 6 jam mendapatkan suatu peningkatan di performanya dia di lapangan basket. Dan gue ngelihat data ini makin panas. Karena gue anaknya si paling skeptis kan, gue kagak mau terima informasi plek-plek gitu aja. Kita harus coba dulu. Apakah memang benar ada korelasi seberapa lama kita tidur terhadap performanya kita? Dan akhirnya gue menjadikan diri gue kelinci percobaan, di mana gue bakal tidur di bawah 6 jam dan gue bakal tidur di atas 6 jam. Dan untuk data yang lebih konkret dan eksperimen ini lebih mirip dengan apa yang dikonklusikan oleh Matthew Walker, gue juga bakal main basket. Karena kalau ngomongin performa di kantor terkesan suatu yang abstrak kan. Orang bisa self-proclaim mereka lebih produktif tapi hasilnya kagak langsung kelihatan. Kalau kita ngomongin olahraga, di hari itu juga akan terlihat apakah performa gue bagus atau kagak. So, jadi gue bakal nge-track performance gue di lapangan basket saat gue tidur di bawah 6 jam dan di atas 6 jam. Dan ini hasilnya. Coba. So, hari ini melakukan percobaan dimana gue tidur di atas 6 jam dan kalian lihat hasilnya. Dan next week mau maksa kalian kalau bisa gue tidur di bawah 6 jam. Oke, buat percobaan gue jadi konkret, gue bakal coba juga tidur di bawah 6 jam. Sekarang udah jam 12, gue bakal bangun jam 5 dan kita lihat apa performa gue di hari esok. By the way, ini gue ngelakuin demi lu semua. Besok gue banyak banget meeting padahal. Tapi kita lihat ya apakah gue beneran masih bisa produktif atau kagak. Dan apakah pas gue main basket gue bisa masukkan output yang sama seperti minggu sebelumnya dimana gue tidur di atas 6 jam. Oke, jadi yang gue notice ya dari gue tidur di bawah 6 jam, gue berasa energi gue udah keburu habis. Gue gak tahu performa gue setelah menyelesaikan pertandingan ini seperti apa. Ya, kita lihat aja. So, seperti yang kalian lihat, datanya nggak beda-beda amat kan.
Jadi bisa gue konklusikan apapun yang ada di buku ini sesuatu yang tidak tepat. Nggak, video ini bukan mau ngatain si Matthew Walker-nya. Buat kalian yang udah nonton video gue sebelumnya, kalian juga pasti tahu ada sesuatu yang gue kurang serak terhadap dia punya studi kasus di Andre Iguodala. Karena kalau kita ngomongin basket, itu kan tim sport ya. Dimana kalau kita ngomongin tim sport itu banyak banget nih variabelnya nih. Dan kalau kita kelola dia punya performance dia kan berbasiskan lawannya juga punya performance. Jadi mungkin aja yang pas dia tidur di atas 6 jam, mungkin lawannya itu kagak jago. Dan kita juga kagak bisa kuantifikasi lawannya itu tidurnya cukup atau nggak cukup. Jadi menurut gue terlalu banyak variabelnya untuk bisa dikonklusikan jadi suatu studi. Komentarnya gue. Tapi apakah artinya kita kagak bisa belajar sama sekali dari studi ini? Jelasnya ada. Dimana gue notice kalau misalnya gue tidur di bawah 6 jam, gue punya energi tuh rendah sekali. Dan gue sangat mudah untuk marah. Atau lebih tepatnya lebih emosian. Karena gue tuh kan cranky ya, jadi gue berasa kayak ada sesuatu yang kagak sesuai dengan ekspektasinya gue berasa, wah, lu salah hari nih. Dan belum kalau misalnya kalian sama kayak gue, dimana kalian itu menerapkan intermittent fasting. Profoundly transformational concept and strategy called intermittent fasting. Intermittent fasting. Everybody's doing it. Good for weight loss. I lost 125 pounds. Lost 80 pounds, 3 inches in my... Dimana kalian itu mempunyai jam makan, kalian itu jadi gampang lapar. Dan lebih bahaya lagi, gue notice ke diri gue sendiri, kalau misalnya gue tidur 4 jam, gue pengen banget nyari gula. Dan balik ke pertanyaan besar di dalam video ini, apakah tidur 6 jam cukup atau kagak? Apakah tidur 6 jam itu bisa bikin kita sukses? Atau di konteks netizen, apakah tidur 6 jam ini bisa bikin kaya? Well, to be fair, kalau misalnya kalian pengen cocok logi, Elon Musk aja, orang terkaya di dunia, tidurnya cuma 6 jam. So, technically, kalian kalau misalkan berasa kalian itu udah tahu apa yang kalian mau kerjain layaknya Elon Musk, tidur 6 jam aja bisa bikin kalian kaya. Tapi kalau misalnya kita konteksan terhadap produktivitas, si Matthew Walker pun bilang bahwa setiap orang tuh sebenarnya beda-beda. Emang ada beberapa orang, sangat sedikit sekali jumlahnya, mampu untuk berfungsi dengan normal walaupun mereka tidur di bawah 6 jam. Tapi menurut dia itu tetap aja bahaya walaupun mereka bisa berfungsi dengan normal. Tapi gue paham banget, kalian yang nonton video gue ini, kalian pasti nonton di negara Indonesia, negara yang sedang berkembang. Dan kalau kalian melihat ada profesor rambutnya pirang, terus hidup di dunia barat, terus ngomongin tidur harus di atas 6 jam, kalian pasti komentar kan? Ya kerja aja sih, penting duit, tidur ya. Kalau mau tidur 4 jam, 5 jam ya mau gue yang penting dapat duit. Iya paham, tapi asal kalian tahu aja si profesor tersebut kasih tahu bakal ada efek samping kalau misalnya kalian menjadikan ini rutinitas kalian. Tidur di bawah 6 jam yang biasa orang-orang ngomong bergadang ini, banyak banget dampak negatifnya. Untuk pro dan kontra dan tips untuk tidur lebih sehat lagi, kalian bisa cek video gue pas gue ngebahas buku Matthew Walker Why We Sleep lebih detail lagi. Atau kalian bisa pause juga video gue yang ini. Gue paham banget ada beberapa kalian pasti sama kayak gue, kalian tuh skeptis. Dimana kalian berasa zaman dulu pas lagi zaman batu, kita punya leluhur aja tidur kan kagak ada tuh yang namanya REM sleep lah, non REM sleep, mereka kagak peduli. Mereka tidur ya dengan harapan mereka kagak dimakan serigala. Dan kenyataannya mereka bisa tuh melahirkan beberapa generasi sampai akhirnya itu kita bisa entertain each other lewat internet. Tapi gue harapin kalian itu jangan mikir zaman batu terus guys, zaman udah maju. Contoh kalau misalkan di zaman Bahala kemarin, kita ngomongin bikin website bisa menghabiskan seratusan juta. Sedangkan sekarang, zaman modern kayak sekarang, udah ada yang namanya lnk.id. Gratis, kalian bisa bikin appointment, kalian bisa bikin digital product. Ini semua scalable dan udah banyak banget cerita-cerita sukses yang memakai Linkit dan berhasil mendapatkan ratusan juta. So buat kalian pengen bikin website gratis, cek deh lnk.id. Balik lagi ke tidur, dimana opini gue pribadi sebagai yang bukan siapa-siapa, gue itu bukan profesor, bukan dokter juga. Jangan terlalu terobsesikan. Jelasnya lebih bagus kalau kalian ada rutinitas. Layaknya atlet punya rutinitas sebelum mereka itu melakukan performance. Jadi sebelum kalian melakukan aktivitas, menurut gue sangat sehat, sangat produktif kalau misalnya kalian itu punya semacam warm up-nya. Pemanasan sebelum kalian itu masuk ke kalian punya kerjaan. Dan kalau misalnya kalian ada rutinitas tidur, menurut gue itu juga sehat. Tapi jangan sampai terobsesikan. Menurut gue itu bahaya. Bahkan sekarang ada penyakit buat orang yang obsesi banget sama jam tidurnya sampai akhirnya kagak bisa tidur. Namanya ortosomnia. Yup, saudaranya insomnia.
Gue yakin banyak banget warga kreatif yang merepresentasikan grup-grup ini. Coba kalian sharing, kalian punya pengalaman, dan kasih tahu dulu kalian itu di grup oranye kah, di ungu kah, atau di pink. Dan abis itu kasih konteks juga kalian punya industri buat orang tuh paham, oh mungkin dia itu bisa di grup pink karena dia itu pakai industri X. Jadi orang tuh kebayang nih, oh kalau misalkan gue mau di industri X mungkin pink lebih cocok, tapi kalau misalkan gue di industri A contohnya mungkin lebih cocok yang oranye. Contoh doang. Yuk sama-sama kita berbagi dan kita saling belajar. Itu aja, next video siapa yang menurut kalian menarik untuk gue bawain, tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.